Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru MTK. Seperti biasa pada video kali ini kita akan bahas kembali soal-soal tentang UTBK. Akan ada 3 soal. Yang ini tentang integral, yang kedua tentang transformasi geometri, dan soal yang ketiga adalah tentang dimensi 3. Pastikan kalian menonton sampai dengan selesai ya. Oke, soal yang pertama ini tentang integral. Jadi ini soal asli UTBK tahun 2021. Jadi di sini disebutkan ada sebuah fungsi f, ya. Fungsi f-nya ini fx-nya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Jika integral, integral 2 sin x dikali dengan f 4 cos x dx interval dari 0 sampai pi per 3 itu sama dengan s katanya. Artinya luas daerahnya ya, luas daerahnya tuh s. Dan daerah yang dibatasi itu ya, dibatasi oleh fx dan 0, itu dia di interval 1 sampai 4, itu luasnya t katanya. Maka luas daerah yang dibatasi fx dan 0 untuk interval sampai 2 itu berapa? Gitu. Nah ini dia integral tentu ya, integral tentu. Jadi dalam menyelesaikannya kita gunakan teknik pengintegralan, integral substitusi namanya ya. Jadi fungsi ini akan kita misalkan terlebih dahulu, ini ya 4 cos x. Oke, itu kita misalkan terlebih dahulu. Ingat, dalam integral tentu, ketika kita memisalkan ada sebuah fungsi yang di dalamnya kita misalkan, maka intervalnya pun akan berubah. Jadi ketika kita pertama memisalkan, misal U sama dengan 4 cos x. Nah, sekarang intervalnya akan berubah. Pertama, ketika x-nya sama dengan 0, maka nilai U-nya sama dengan 4 cos 0. 4 cos 0 berapa? Cos 0 kan 1 ya, berarti 4 dikali cos 0 hasilnya 4. Kemudian sekarang untuk x-nya sama dengan pi per 3. Berarti U-nya berapa? 4 dikali cos pi per 3. Cos pi per 3 itu artinya cos 60 ya. Jadi cos 60 kan setengah dikali 4. Maka jadi hasilnya 2. Nah kemudian yang kita misalkan tadi yang U ini akan kita turunkan. Didiferensialkan maksudnya seperti itu ya. Jadi ini kalau kita turunin du terhadap variabel x ya, berarti du per dx. Nanti hasilnya adalah, ingat turunan cos kan min sin ya, berarti min 4 sin x. Nanti ini akan kita substitusikan, pindah ruaskan aja ya, tukar posisi ya jadinya. Nanti kita punya du per min 4 sin x itu sama dengan dx. Oke, jadi nanti yang akan kita ganti ini ya. Jadi 4 cos x-nya kita ganti dengan U, kemudian dx-nya akan kita ganti dengan ini. Oke, seperti itu ya. Maka bentuk integralnya, awalnya kan seperti ini integralnya ya. Integral, intervalnya kan dari 0 sampai pi per 3 awalnya. Oke, kita tuliskan rumusnya ya. 2 sin x dikali dengan f 4 cos x dx. Nah ini akan berubah jadi seperti ini dia. Nah intervalnya kalau x-nya 0 tadi berubah jadi 4 ya, berarti di sini jadi 4. Kemudian kalau x-nya pi per 3 maka berubah jadi 2. Seperti itu ya. Kemudian 2 sin x kita tuliskan lagi dikali f. Nah ini ganti 4 cos x ini kita ganti dengan u karena sudah dimisalkan di awal tadi ya. Kemudian dx-nya pun berubah dengan du per min 4 sin x. Seperti itu ya. Nah, di sini baru ada yang bisa disederhanakan. Kita bagi ya. Nah, ini ya. 2 sin x dengan min 4 sin x. Maka hasilnya min setengah ya. Nah, min setengahnya kita taruh di depan nih. Min setengah integral dari 4, di sininya 2 gitu ya. Kemudian di sini sin x-nya udah habis. Tinggal fu du. Oke. Nah, dalam sifat integral tentu, untuk interval itu kan harus dari kecil sampai besar. Oke. Kalau ini kan kebalik nih, yang bawahnya besar, yang atasnya kecil. Ini kita bisa tukar, asalkan berubah tandanya. Awalnya positif berubah jadi negatif, atau ketika udah negatif berubah jadi positif gitu. Jadi ini nilainya kan sama dengan s tadi dari soal ya. Integral ini nilainya sama dengan s, maka ini kita buat s, maka ini kita rubah sini letaknya. Nah, jadi S itu nilainya sama dengan
Seperti yang dibilang tadi ya, intervalnya bisa kita tukar, tapi dengan syarat ya, dengan syarat berubah jadi positif. Jadi ini tinggal setengah, intervalnya udah berubah nih. Bawahnya 2, atasnya 4 gitu. Oke, jadi FU DU. Nah, 2-nya kita kalikan ke S. Oke, jadi 2S sama dengan 2S sama dengan, nah, integral dari 2 sampai 4. Nah, gitu kan ya. Jadi integral FU DU untuk interval dari 2 sampai 4. Apa maksudnya? Maksudnya luasan daerah ya untuk fungsi F dalam interval 2 sampai 4 itu luasannya sebesar 2S katanya gitu. Nah, yang diketahui di soal lainnya adalah kalau intervalnya 1 sampai 4 itu luasnya T katanya tuh. Nah, yang ditanya tuh kalau interval dari 1 sampai 2, berapa luasnya gitu. Nah, ada lagi sifat integral tentu. Jadi sifat yang pertama tadi, kalau kita punya interval dari A sampai B, fx dx. Nah, ini bisa kita balik kan, tapi jadi minus dari B sampai A, fx dx. Sifat yang kedua, kalau kita punya integral dari A sampai B, fx dx, kalau kita tambah gitu ya, di sininya B, di sininya C gitu kan, fx dx, maka ini bisa jadi satu integral ya. Intervalnya cukup ambil ujung yang A dengan yang C-nya. Sementara si B-nya nggak usah dipakai lagi gitu. Jadi cukup A sampai C gitu. Fx dx. Oke. Nah, sekarang kita akan kerjakan dari yang 1 sampai 4. Nih, integral untuk interval 1 sampai 4. Jadi gini katanya nih. Kalau interval 1 sampai 4 untuk fx dx itu bisa kita rubah kan. Jadi integral dari 1 sampai 2 yang ditanyakan sama soal. Oke. Fx dx gitu ya. Kemudian ditambah dengan integral dari 2 sampai 4. Ya, fx dx. Nah, ini sama aja ya. Fx dx juga boleh kita buat. Jadi fx di sininya dx juga boleh gitu. Ya, sama aja deh. Ini bisa kita tuliskan juga bahwa 2S itu sama dengan integral dari 2 sampai 4 fx dx. Sama aja ya. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. 1 sampai 4 itu tadi luasnya T katanya tuh. Berarti T di sini sama dengan integral dari 1 sampai 2 ini untuk fx dx ya. Nah, yang 2 sampai 4 tadi kita udah punya kan 2S. Karena yang ditanya ini pindahin aja 2S-nya ke kiri. Berarti jadi min 2S ditambah dengan T. Sama dengan, nah ini yang ditanyakan 1 sampai 2 fx dx. Terus jawabannya adalah yang D. Min 2S ditambah T. Ini jawabannya ya. Min 2S ditambah T. Itu adalah luasan daerah ya yang dibatasi dari 1 sampai 2 untuk X dari 1 sampai 2 gitu. Oke, gitu ya. Jadi ada beberapa konsep integral yang harus kita ingat lagi dalam menyelesaikan soal ini. Seperti itu. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar. Kalau ada soal yang serupa pengen dibahas juga silakan taruh di kolom komentar. Oke? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini tentang transformasi geometri. Jika garis min 2x tambah y sama dengan 1 dicerminkan terhadap garis x sama dengan 2, menghasilkan garis ax ditambah y sama dengan b, maka 3a min b itu berapa katanya. Lagi-lagi ini soal asli UTBK tahun 2021 ya. Oke, konsepnya begini, ketika kita mau mentransformasi sebuah garis yang dicerminkan gitu ya, di sini kasusnya dicerminkan terhadap garis x sama dengan 2. Oke, gini dia. Saya akan buat formulanya begini. Kalau kita punya fx sama dengan y, itu akan dicerminkan mirror ya, x sama dengan, katakanlah x sama dengan a. Maka bayangannya atau hasilnya ya, hasil pencerminannya itu akan berubah jadi gini dia. Karena dicerminkan terhadap x sama dengan sesuatu, maka 2 kali sesuatu tadi dikurangi dengan x awalnya itu sama dengan y. Jadi yang berubah hanya x-nya aja. Begitupun kalau kita transformasi dengan mirror y sama dengan b misalkan gitu. Jadi si x-nya yang tetap, y-nya yang berubah. Jadi 2b min y gitu. Oke ya. Nah, dengan formula tadi yang kita punya, maka bisa kita eksekusi nih.
Katanya min 2x ditambah y sama dengan 1 akan kita transformasi ya. X sama dengan 2. Ingat ya, kalau ditransformasi dicerminkan dengan X sama dengan sesuatu, berarti nanti berubah dia. Jadi 2 kali sesuatu tadi dikurangi dengan X awalnya. Berarti ini pun sama nanti. Jadi min 2X, nah X-nya berubah. Jadi apa? Jadi 2 kali sesuatu itu tadi X-nya ya, dikurangi dengan X awal, ditambah Y sama dengan 1. Nah, nilai ini tuh katanya sama dengan si garis ini gitu. Nah, ini berapa nih? Kita buat sama dengan ya. Berarti min 2, 4 min X, tambah Y sama dengan 1. Kita kalikan ke dalam ya. Jadi min 8 plus 2X plus Y sama dengan 1. Nah, 8 ya pindahkan ke kanan. Jadi kita punya 2X tambah Y sama dengan 1 tambah 8 berarti 9. Nah, ini sama seperti yang ada di soalnya katanya gitu ya. Kata soalnya ini adalah AX ditambah BY AX ditambah Y ya. AX ditambah Y sama dengan B. Dengan kata lain, si A-nya itu sama dengan berapa? A-nya sama dengan 2. Oke ya, jadi A-nya A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 9. Dapat dari sini ya, nih. Ini 2-nya sama dengan A gitu kan, 9-nya itu sama dengan si B-nya. Karena yang ditanya sama soal adalah 3A dikurangi B, berarti A-nya kita ganti dengan 2. Berarti 3 dikali 2 dikurangin B-nya 9 ya. Berarti 6 dikurangin 9 minus 3. Oke, cara menjawabnya yang B. Oke, jadi formula ini tolong diingat-ingat. Dengan transformasi yang translasi pun sama nanti ya. Yang translasi nanti tinggal dikurangin aja. Oke, kalau pencerminan ya tinggal kita cari tahu aja nanti matriks pencerminannya atau pola yang terjadi ketika dicerminkan terhadap sesuatu. Oke, kita lanjut soal yang terakhir tentang dimensi 3. Diketahui panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 3 katanya nih. Oke, 3. Berarti ini 3 nih semuanya nih. Ini 3, ini juga 3. Tingginya juga 3 ya. Kemudian jika P adalah titik pada EC itu dia diagonal ruangnya ya, dengan EP banding PC 1 banding 5. Kalau 1 banding 5, berarti garisnya dibagi jadi 6 ruas ya. Dibagi jadi 6 ruas. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, P-nya tuh ada di sebelah sini nih. Karena dari E ke P itu 1, dari P ke C itu 5. Seperti itu. Oke? Yang diminta adalah jarak P ke H. Yang diminta tuh ini. Hati-hati, ini nggak tegak lurus ya. Dan kita nggak tahu dia tegak lurus atau nggak. Tapi yang pasti dia nggak tegak lurus. Oke? Nah, yang ditanya adalah ini. Oke, dalam menyelesaikannya ingat, kita gunakan garis bantu lainnya sehingga ngebentuk segitiga yang nanti bisa jadi modal untuk kita analisis. Kita buat garis tambahannya dari H ke C deh. Oke, dari H ke C. Karena ini kubus, maka panjang dari E ke H kan 3 ya. Dari H ke C, ingat diagonal sisi ya, R akar 2. Berarti ini 3 akar 2. Kemudian dari E ke C itu adalah berapa? Diagonal ruang R akar 3 ya. Jadi E ke C itu 3 akar 3. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. EC itu sama dengan 3 akar 3. Nah, kita nggak tahu nih berapa panjang EP. Tapi EP itu ada perbandingannya tadi ya. Jadi 1/6-nya. Berarti kalau kita tuliskan EP itu 1/6-nya ya. Karena perbandingannya 1 banding 5 tadi. Berarti 1/6 dikali EC-nya. Gitu. Atau sama dengan setengah akar 3. Sedangkan dari P ke C, PC itu dia berarti 5/6-nya. Oke, 5/6 dari EC. Atau 5/2-nya. 5/2 akar 3. Oke, sekarang kita keluarkan segitiganya. Ini siku-siku ya di H ya. Ini segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di H. Jadi kalau kita keluarkan, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita keluarkan gambarnya nih. Nah, ini di sini P-nya. Di sini E,
H, di sini C. Tadi di sini 3 akar 2, di sini 3, dan EP itu tadi dia setengah akar 3 ya, ini. Setengah akar 3 dari P ke C, 5/2 akar 3. Nah, untuk menentukan panjang yang ini, itu kita nggak bisa gunakan Pitagoras. Kenapa? Karena nggak siku-siku dia di sebelah sininya. Lalu pakai apa? Enaknya kita pakai aturan cos ya. Aturan cos untuk menentukan panjang sisi, di mana diketahui ada 2 sisi yang menghapit dan ada satu sudut di sini, sudut E-nya. Tapi kita nggak tahu nilai kosinusnya. Nah ingat, karena ini segitiga siku-siku, maka kosinus E gampang ketemunya. Oke? Cos E itu kan samping per miring ya. Sampingnya adalah HE. Miringnya adalah HC. Berarti cos E adalah 3 per... Tadi berapa? 3 akar 3 ya. Atau sama dengan 1/4 akar 3. Nah, 1/4 akar 3 itu 1/3 akar 3. Oke, kita mau cos E-nya tuh. Lalu kita gunakan untuk segitiga HEP ya. Jadi segitiga HEP, kita akan cari panjang HP ya. Berarti kita gunakan aturan cos. Oke, aturan cos itu kan gini dia. Sisi yang dicari HP kuadrat sama dengan kuadrat masing-masing sisi yang menghapitnya ya. Jadi HE kuadrat ditambah EP ya. EP kuadrat dikurangin 2 kali sisi yang menghapitnya, HE, EP, baru kosinus E. HP kuadrat yang dicari ya, HE kuadrat berarti 9, kemudian EP kuadrat berarti 3/4 ya. Dikurangin 2 kali HE-nya 3, EP-nya setengah akar 3, cos E-nya tadi 1/3 akar 3. Oke, nah ini bisa dihilangin langsung nih. Akar 3 kali akar 3 kan 3 ya, bagi dengan 3 yang bawahnya. Selesai kan? Jadi kita punya 9 ditambah 3/4. Ini juga bisa dicoret nih, 2 dengan 2 nih. Oke, dikurang dengan 3. Berarti 9 kurangi 3, 6. 6 kemudian ditambah dengan 3/4. 27/4 berarti ya. 27/4. Itu baru HP kuadrat. Sedangkan yang ditanya HP-nya saja, berarti HP sama dengan akar dari 27/4. Akar dari 4 kan setengah ya. Akar dari 4 kan 2, karena di bawah jadi setengah. Kemudian akar 27 3 akar 3, berarti dikali 3 akar 3. Jadinya 3/2 akar 3. Jawabannya yang C. Gitu. Oke, itu dia soal tentang dimensi 3 yang ada di UTBK tahun 2021. Jika ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar. Kalau ada soal yang lainnya yang ingin dibahas, silakan komen. Jangan lupa kalau suka dengan pembahasan dari video ini, jangan lupa untuk like. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk tahu dan dapat notifikasi dari video terbaru dari channel Guru MTK. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.